Saya Dr. Halim, residen psikiatri semester 4 asal Aceh. Saat ini masih semester 4 ya. Nanti kalau ada ketemu ada itu silakan disapa aja. Kalau misalnya nggak ini ya, boleh diskusi dimanapun, kapanpun, boleh WA, boleh pas ketemu nanti di Poli. Nanti kita bisa saling sharing. Nah, itu aja ya. Salam kenal semuanya. Mudah-mudahan bisa silaturahmi tetap terjaga ya. Jadi di sini kita akan ada ya mungkin sharing atau overview aja ya selama 4 kali pertemuan tentang blok F2, antipsikotik, F3 sama F4. Jadi kalau bisa chiefnya atau siapapun yang bertanggung jawab nanti minggu satu minggu duanya bisa digabung terus kita sharing ya. Untuk overview ini pertemuannya insya Allah nggak lama, 30 menit biasanya paling cepat ya, paling lambat tuh 40 atau 45 menit. Jadi kalau bisa kita di sini overview aja, sisanya nanti Mbak Mas bisa baca sendiri ya. Ini semacam pengantar aja untuk merelaksasi atau membuat kalian lebih mudah untuk memahami daripada mungkin ada yang sebagian kalau membaca mungkin agak ribet atau apa, nggak apa-apa. Nanti kita sharing. Kalau ada pertanyaan boleh di luar ini ya, karena waktu juga. Jadi kita lanjutkan ya. Jadi hari ini kita belajar tentang F2. Kenapa ini penting? Karena memang di nanti ketika kalian jadi dokter umum, dokter internship, dan sebagainya, sampai kalian nanti sekolah lagi jadi spesialis, apapun itu, ya kasus skizofrenia ini adalah kasus yang paling, 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 paling ya, palingnya 3 kali yang sering dijumpai ya, selain masalah kulit, HIV, dan sebagainya, penyakit dalam, obgyn, yang paling sering itu adalah gangguan jiwa itu adalah skizofrenia. Dan ini merupakan salah satu dari kompetensi kalian sebagai dokter umum nantinya ya, harus bisa mendiagnosis sampai memberikan terapi sampai tuntas. Nah, itu jadi makanya kenapa penting banget untuk dipahami. Jadi hari ini kita belajar skizofrenia atau blok F2 di mana memang kalau kita baca ya, jadi dulu skizofrenia itu menurut Emil Kraepelin itu penemu pertama itu sebagai demensia precox. Makanya kalau nanti ada pertanyaan misalnya skizofrenia itu nama lainnya apa? Demensia precox. Nah, jadi dulu disebut sebagai masalah dari proses kognisi. Namun Bleuler ya pada tahun berapa tuh 1938 30-an itu dia menemukan bahwa skizofrenia itu ada 4 gejala utama, ada autism, ada asosiasi longgar ya ngomongnya dan sebagainya, ambivalensi sama affective disorder. Kemudian disempurnakan lagi sama Lanfield. Lanfield ini menggunakan ada 2 kelompok utama dalam skizofrenia, ada gradual depersonalisasi atau autistik dalam bentuk pikirannya ya. Terus ada skizoniform, jadi kayak perubahan kepribadian, katatonik, psikosis, paranoid, itu masuk semua dalam skizofrenia, gitu. Terus selanjutnya, ini baru disempurnakan sama Snyder. Nanti kalau kalian pernah dengar eh, first rank-nya Snyder itu, ya ini dia, ada 2 simptom utama, first rank dan second rank. Jadi first rank itu rank simptom kriteria utama A sampai D yang sehari ini masih digunakan dalam PPDGJ atau disempurnakan. Dalam hal ini diadop atau diimpor oleh PPDGJ. Kemudian second rank simptom nanti kita bahas ini. Jadi kalau ditanya tokoh-tokohnya ini ya, yang paling terakhir adalah Snyder. Oke, hari ini kita belajar tentang spektrumnya itu ada 2 ya, berdasarkan PPDGJ ada berdasarkan DSM-5. Tapi bagi Mbak Mas saja udah menguasai PPDGJ itu udah luar biasa ya. Kalau mungkin dokter muda boleh nggak apa-apa, sampai di PPDGJ juga nggak masalah. Ini yang diharapkan kalian bisa sebelum ini, karena memang psikiatri ini stase santai ya. Jadi memang santai banget, memang nggak ada beban sama sekali, tapi mudah-mudahan dengan santai itu kalian bisa kayak fase istirahatnya mungkin yang udah berkutat dengan banyak bagian ya. Ini paling santai. Jadi makanya kalau santai tapi jangan disantai-santaikan. Kalau ada hal yang bisa dipelajari, dipelajari. Karena ini penting buat Mbak Mas semua ya. Dah. Oke, sekarang kita belajar tentang apa itu psikotik gitu ya.
Jadi jangan nggak tahu nanti mana yang disebut pasien jiwa itu yang psikotik, mana yang neurotik. Ini berdasarkan buku dari Psikiatri Komprehensif, karyanya Dr. Gusti Ayu Maharati, Dr. Agus Ayu, Gusti Ayu Maharati, spesialis kedokteran jiwa konsultan anak remaja ya, yang hari ini masih dijadiin kiblat juga untuk buku-buku psikiatri di Indonesia ya. Jadi sindrom psikotik itu apa sih dok? Ya, jadi kalian kalau ditanya, ini baik di poli nanti di ujian kalian harus tahu ya bahwa sindrom psikotik itu ada tiga. Yang pertama adanya hendaya berat pada RTA, Reality Testing Ability. Apa aja dok kalau di bahasa Indonesia dibilang AJI ya, tapi jangan sebut AJI, tapi RTA aja, Reality Testing Ability. Apa aja dok? Gangguan kesadaran diri ya, artinya di sini memang dia udah nggak sadar bahwa dirinya tuh atau kita lihat sebagai orang yang nggak normal lagi dalam bentuk mentalnya. Terus daya nilai normal sosialnya juga judgementnya udah jelek, sama tilikannya memang tilikan yang buruk gitu, misalnya tilikan satu ya atau tilikan dua ya gitu ya. Jadi yang menyangkal bahwa dirinya tuh sakit. Dan nilai sosial ini misalnya kayak dia bilang bahwa kalau ketemu amplop ya buang aja. Nah, itu misalnya ketemu dompet atau buang saya bakar atau itu jadi jasmannya udah jelek salah satunya. Itu ya. Jadi kalau ada sindrom psikotik itu syaratnya adalah adanya hendaya pada RTA. Ini harus kalian pahamin benar-benar. Yang kedua ada hendaya berat pada fungsi mental, baik gejala positif dan negatif. Nanti kita bahas di sini. Terus yang ketiga, orang gangguan jiwa, terutama psikotik, dia tuh ada hendaya berat fungsi pada kehidupan sehari-hari. Kalau ada tiga-tiga ini, satu dari tiga ini, itu juga udah masuk ke dalam sindrom psikotik. Makanya penting, oh ini psikotik pasiennya dok. Makanya nanti jangan bingung lagi, pasiennya psikotik apa neurotik? Apa psikotik itu? Nah, ini jawabannya ini. Satu ada hendaknya pada RTA, kedua hendaknya pada fungsi mental, ada yang hendaknya pada kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita balik masuk ke poin kedua, hendaknya pada fungsi mental, gejala positif dan negatif. Gejala positif itu, ingat ya semuanya, nanti kalau ditanya jangan bingung, ada empat. Apa aja dok? Ada waham, ada halusinasi, ada disorganized speech, ada disorganized behavior. Ini hafal mati atau kalian jangan sampai nanti udah di dalam, udah dikasih bimbingan masih bingung ya. Jadi gejala psikotik itu ada baik hendaya berat pada fungsi mental itu dibagi dua, ada gejala positif, ada gejala negatif. Gejala positif itu, ini ingat, ada waham. Waham itu ada 5 kriteria. Apa aja? Satu, keyakinan yang salah, yang dia yakini 100%. Itu satu ya. Yang kedua, tidak sesuai rasio logika atau tidak sesuai dengan norma adat istiadat setempat. Misalnya, orang-orang yang percaya bahwa guna-guna itu ada, ya itu jangan disebut waham. Misalnya suku Dayak gitu. Tapi kalau bagi orang Aceh atau mungkin kalian yang di Jawa gitu nggak percaya dengan guna-guna daerah setempatnya, ya kalau dia percaya berarti itu masuk ke dalam gangguan waham atau nggak sesuai dengan adat istiadat, norma dan budaya. Itu dua. Ketiga, dia egosentrik, ya kan? Egosentrik memang nggak bisa digoyangkan. Keempat, dia berperilaku seperti wahamnya. Jadi kalau dia ngerasa dia nabi, dia berperilaku kayak seolah-olah dia nabi gitu. Terus yang keempat, nggak bisa dikoreksi dengan cara apapun. Itu kriteria waham. Jadi ada 5 yang harus kalian pahamin. Kalau nggak bisa kriteria waham 5 itu, berarti itu udah masuk ke dalam waham. Terus ada halusinasi. Halusinasi ini banyak ya. Ingat, halusinasi itu berhubungan dengan panca indera. Kalau udah masuk dengan panca indera, bedanya waham dengan halusinasi apa, Dok? Yang paling khas adalah waham itu masalahnya di pikiran. Kalau di halusinasi, masalahnya itu di persepsi dari panca indera. Contoh, kalau ada suara-suara, itu berarti halusinasi auditory. Kalau ada visual, ngelihat apa misalnya, nah itu udah masuk ke dalam halusinasi visual. Kalau ada yang jalan-jalan di kulit dan sebagainya, itu halusinasi taktil, gitu ya. Itu udah masuk ke dalam halusinasi yang melibatkan panca indera gitu. Terus ada yang lain disorganized speech, ya, jadi pemikirannya nggak terorganisir, asosiasi longgar, ngomongnya nggak jelas, terus ngomongnya negativism, ngomongnya ngelantur antara satu topik ke topik lain nggak benar gitu.
Atau disorganized behavior, jadi misalnya kayak diam aja, mutism, stupor, ya, stereotype. Stereotype ini ngomongnya apapun kita ngomong, misalnya dia bilang hantu, 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 semua jawabannya hantu, hantu, atau gerakan-gerakan yang nggak jelas, stereotype ya, yang berulang, grimace, ketawa-ketawa, cekikikan sendiri, katatonik ya, memang orangnya diem aja gitu, negativism masih ngelawan aja. Jadi kalau udah ada empat ini, itu disebut dengan gejala positif. Itu ingat, jangan bingung lagi apa apa gejala positif dari psikotik, sindrom psikotik apa aja, gejala positifnya apa. Ini ingat, waham, halusinasi. Ini. Kalau kalian nggak paham dasar ini, kalian nggak tahu nanti mendiagnosa pasien. Terus yang terakhir adalah gejala negatif. Gejala negatif itu ada 5A, dicatat ya. Ada afek tumpul, ya kayaknya misalnya nggak bisa berekspresi. Nanti waktu gangguan status mentalnya kalian bisa lihat. Terus afolisi, afolisi itu kurangnya motivasi dalam aktivitas. Alogia ya termasuk ini ya, nggak produksi pembicaraannya jelek, jadi mutism, stupor gitu. Anhedon, kurangnya kemampuan merasakan kesenangan, sama sekali nggak merasakan kesenangan dalam hidupnya. Terus asosial, nggak pernah bisa lagi berinteraksi dengan sosial. Itu yang disebut dengan gejala 5A dari gejala negatif. Oke ya, sampai di sini paham ya. Ya, mudah-mudahan selesai sebelum sholat Isya ya. Oke ya, jangan lupa lagi, sindrom psikotik itu ada 3, ini dihafal. Nanti selainnya dokter kasih ya, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Oke ya, lanjut. Oke. Nah, ini jadi ada 5 domain yang dokter jelaskan tadi bahwa gejala positif itu ini. Tetap dia ada waham, ada halusinasi, dissonance speech, sama behavior. Ya, kalau negatif ada 5A. Nah, nanti ada juga kita bahas sedikit kognitif, agresif, afektif itu apa gitu ya. Nah, jadi Mbak Mas semuanya, sebelum kita lanjut ke APG nanti penggunaan antipsikotik di pertemuan kedua, kita hari ini belajar tentang jalur neurotransmitter berkaitan dengan kasus psikotik. Nah, kalau kalian dokter muda tahu dopamin aja itu udah luar biasa. Tapi nanti glutamat dan serotonin ini di bagian nanti residen ya, atau dokter-dokter psikiater nggak apa-apa. Tapi kalau kalian teori dopamin, kenapa munculnya psikotik? Karena ini ada teori dopamin. Kenapa terjadi hiperaktivasi dopamin pada reseptor D2 di jalur mesolimbik atau gejala-gejala positif yang muncul karena adanya di jalur mesolimbik dopaminnya tuh banjir atau hiperaktivasi atau hiperfunction atau meningkatnya dopamin pada reseptor D2. D2 ini dopaminergic ya di jalur mesolimbik. Ya, itu ya. Nanti kalau ditanya apa yang terjadi karena ada hiperfungsi atau hiperaktivasi dopamin di jalur mesolimbik, dokter. Oke, ini kita bahas. Nah, jadi Mbak Mas ini ya, jadi harus kalian ketahui secara biologi, wah ada orang jual bakso di depan. Oke, dopamin pathways. Jadi ada 4 ya. Jadi yang harus kalian ketahui bahwa dopamin pathways ini berhubungan dengan nanti ketika kalian memberikan terapi. Makanya nanti di pertemuan kedua kita bahas tentang APG ya. Jadi ini dasarnya. Kalau kalian udah pernah di neuro atau di bagian-bagian yang bedah saraf dan sebagainya, itu nanti ada ngebahas tentang ini. Nah, sedikit aja mesolimbik pathway itu makanya nanti kalau ada dopamin banjir di mesolimbik itu akan meningkatnya dopamin di sini akan menimbulkan gejala positif tadi ini, gejala positif ini. Nah, ini gejala positif ya atau ini. Hmm. Dah. Jadi mesolimbik pathways itu ya. Jadi ini warna biru ya. Dia mulai dari ventral tegmental area ke nucleus accumbens. Itu jalur mesolimbik. Makanya ini nggak boleh dopamin meningkat di sini. Ya, nanti kita lihat ke depan. Terus mesokortek. Mesokortek itu ya, dia dari ventral tegmental area itu masuk ke dalam apa aja ke bagian-bagian ini. Nah, jadi ada banyak dia ya. Jadi makanya kalau terkait dengan kognitif dorso prefrontal cortex ya, dorso prefrontal cortex atau ventromedial prefrontal cortex, makanya kalau dia bagian mesokortek pathway ini ngomongnya gejala negatif. 5A itu di sini.
ya. Terus nigrostriatal. Nah, kalau kalian pernah dengar, nigrostriatal itu dimulai dari substansia nigra, itu ketiga jalur, ada dorsal striatum, thalamus, sama putamen. Apa fungsinya dari substansia nigra ini? Ini kan yang mengontrol motorik kita. Makanya nanti kalau ada orang-orang menderita Parkinson, nah itu masalahnya di sini, di striatum, thalamus, sama putamen. Atau nanti kalau kalian lihat ada orang-orang yang ada gejala ekstrapiramidal syndrome, ah, mainnya di nigrostriatal. Sama terakhir adalah tuberoindividubular dari pituitary gland ke hipotalamus. Ya, jadi dia berhubungan dengan hormonal dan sebagainya. Makanya nanti kalau kalian baca, ada kalian lihat pasien skizofrenia tuh juga ada masalah dengan hormonal. Nanti kita bahas ke depan. Nah, sekarang kita fokus kepada gejala positif di jalur mesolimbik. Kenapa, Dok? Jadi jalur mesolimbik yang tadi ini ya, ini ya mesolimbic pathway dari VTA ke nucleus accumbens itu berhubungan dengan motivasi dan reward. Nah, jadi dia ada dua hal yang mungkin menyebabkan dopamin itu harusnya normal ya. Ini jalur mesolimbiknya ya. Reseptor dopaminergiknya tuh normal. Bisa ada dua hal yang terjadi. Ya, misalnya drug induce karena pengobatan dan sebagainya atau obat-obatan terlarang dan itu bisa high. Apa yang terjadi? Terjadi gejala-gejala positif. Atau misalnya karena stresor yang meningkat tajam dan sebagainya yang terlalu berlebihan ini digambarkan sebagai high temperatur gitu ya. Dopaminnya banjir di jalur mesolimbik. Apa yang terjadi? Terjadilah positif simptom. Positif simptom jangan lupa ada empat tadi: waham, halusinasi, disorganized speech, sama disorganized behavior. Tapi di satu sisi ketika mungkin udah diobati dan sebagainya, kalau dia jalur negatif apa namanya mesolimbik ini dopaminnya jadi rendah, yang terjadi adalah lack of energy, 5A itu terjadi. Makanya nanti dominannya di mesokortikal. Tapi yang paling penting fungsi dari mesolimbik itu adalah sebagai fungsi motivasi dan reward. Tapi ketika nanti dopaminnya high temperatur atau hiperaktivasi, maka akan terjadi positif simptom. Ada gejala 4 tadi. Gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Jangan bingung lagi ya. Di jalur mesolimbik terjadi hiperaktivasi atau overaktivasi dari dopamin. Ya, di satu sisi ya, bila nanti hiperaktivasi dopamin di jalur mesolimbik, tapi di satu sisi yang lain, tiga jalur lain, mesokorteks, tuberoindividular, dan negrostriatal itu normal sebenarnya. Jadi ini ya, nah, jadi dalam kapasitasnya nanti kalau kalian lihat sebelum diberikan terapi, dia jalurnya ini normal aja, ya. Nanti kita bahas kenapa muncul, nanti di pertemuan kedua, ya. Nah, ini juga jalur negrostriatal, ya. Kenapa nanti muncul? Dia sebenarnya kalau terjadinya skizofrenia pertama kali, ya, hanya overaktivasi itu hanya di sini, di jalur mesolimbik. Sedangkan yang lain itu jalurnya normal, reseptornya satu-satu dia ya. Tuberoindividular normal. Tapi nanti ketika dikasih antipsikotik, di satu sisi kasih antipsikotik ini bisa turun. Tapi di tempat yang lain, malah karena di blok itu, sehingga dopaminnya jadi rendah. Apa yang terjadi di jalur mesokortek sehingga terjadi gejala negatif. Begitu juga karena antipsikotik generasi satu. Gitu juga dengan tuberoindividular yang harusnya normal, reseptornya nih baca ya normal, tapi karena di blok, jadi terjadi prolaktin level rise. Ya udah besok aja kita bahas, jangan kalian bingung nanti. Itu juga jalur nigrostriatal. Kenapa bisa muncul gejala ekstrapiramidal? Yang awalnya tadi cuman positif yang hiperaktivasi di jalur mesolimbik, sedangkan di jalur nigrostriatal juga normal sebenarnya berjalannya dopamin. Tapi karena diblok oleh antipsikotik generasi satu ini, terjadinya apa? Dopaminnya jadi rendah, jadi akan muncul gejala-gejala ini. Besok kita bahas ya. Oke. Jadi yang paling penting, kalau ngomongnya mesolimbik berarti gejala positif 4 tadi. Kalau misalnya ngomong mesokortikal berarti dia ada bagiannya dua. Ada yang ngomongnya negatif simptom 5A, ada yang terkait dengan ventromedial prefrontal cortex yang tadi dokter kirim gambarnya. Atau nucleus accumbens reward. Jadi masalah kognitif juga bagian dari masuknya ke mesokortikal dan
prefrontal cortex gitu ya. Ini yang harus kalian pahamin dulu. Jangan sekali lagi bilang gejala positif di mana, di mesokortikal, di tubiro individual, salah, mesolimbik. Ya, gitu. Terakhir, kita belajar tentang level of functioning atau GAF ya. Jadi kalau kita lihat pertama kali orang-orang yang mengalami skizofrenia ya, usia terutama di usia-usia 20-an ke atas gitu ya. Makanya nanti kalian lihat ya. Ini GAF-nya, fungsi sosialnya, aktivitasnya, pekerjaan, pendidikannya bagus. Gejala prodromal pada ini masih 90-100 GAF-nya, tapi udah di level nanti di usia-usia 24 tahun biasanya ya. First episode-nya itu langsung turun. Ya, GAF-nya dari mungkin 90-100 jadi misalnya 60-50. Terus dia naik lagi, ada fasenya. Tapi first episode dan ininya udah mulai terjadi apa progresivitas kerusakan jaringan di otak udah mulai tuh. Jadi naik turun, naik turun, naik turun, naik turun gitu. Sampai nanti di episode keempat itu udah 30-40 yang biasanya udah dirawat inap. Itu kenapa? Progresif ya. Jadi udah rusak di jalur mesolimbiknya dan sebagainya itu bagian otaknya udah kayak gini. Makanya GAF-nya nanti 40-30. Nah, ini juga terakhir kenapa orang skizofrenia tuh susah banget disembuhkan karena udah chronic relapse atau residual simptomnya terus atau nanti terjadi treatment resistant yang disebabkan ya satu caregivernya yang nggak memang nggak support. Yang kedua dari pengobatannya, ketiga ketidakpatuhan minum obat, ekspresi emosi caregiver, terus dokternya juga tidak memberikan edukasi dengan baik sehingga memang ini yang terjadi. Makanya kalau kalian tanya orang skizofrenia itu sulit disembuhkan itu kalau udah kena skizofrenia karena memang ini berhubungan dengan level of functioning ini. Makanya nanti kalau orang skizofrenia itu, makanya kalian lihat nggak bisa lagi kerja normal kayak orang biasa-biasa pada umumnya ini karena level of functioningnya ini cuman segini. Ya, ini lihat chronic relapse itu paling tinggi tuh sekitar puncaknya di sini 50-40, 40-50 gitu ya. Apalagi dah di usia semakin bertambah umur semakin berat gitu ya. Nah, kalau ini sekarang kita pahamin dulu. Tadi kita udah tahu ya first rank Schneider. Nah, kemudian itu yang ada gejala first rank sama itu kriteria A sampai D atau second ranknya itu E sampai H. Nah, PPDGJ juga akhirnya mengadopsi itu. Jadi kalian gini, kalau ketemu nanti pasien jiwa, jangan lupa tanyakan dulu apa namanya, singkirkan DD-nya itu dari pertama F0 dulu. Bacanya F0 ya. F0 itu organik. Ada riwayat trauma, ada riwayat kanker kah, ada riwayat kejang kah? Oh, nggak ada dokter semuanya. Oke, lompat ke F1. Ada nggak dia penggunaan obat-obat terlarang, penggunaan nafza, penggunaan alkohol, penggunaan rokok misalnya 10 bungkus per hari. Nah, kalau udah berhubungan dengan stimulan, narkoba, zat-zat terlarang, berarti kalau ada berarti masuk ke F1. Kalau enggak, langsung lari ke F2. Nah, dalam menentukan orang itu mengalami F2, skizofrenia, skizofrenia kan banyak jenisnya. Jangan semua sikit-sikit paranoid gitu. Enggak ya, bahwa skizofrenia ini banyak. Jadi salah satunya adalah kalian tentukan dulu diagnosisnya. Nah, kalau kalian temukan dari A sampai D salah satu aja itu udah masuk dalam skizofrenia. Oh, berarti F0-nya enggak, F1-nya enggak, berarti F2 nih pasiennya. Nggak usah lari lagi ke F3, F4 ya. F3 itu gangguan mood, F4 itu gangguan neurotik sama toform. Jangan lari ke situ lagi, fokus ke skizofrenianya. F2. Oh, ini F2 nih masalahnya gitu. Jadi kalau ada aja satu dari empat gejala ini itu udah masuk dalam diagnosis skizofrenia. Tinggal tentukan ini skizofrenia apa. Dok, ada nggak dalam kasus ada 3 dari 4, ada 2 dari 4, ada empat-empatnya, ada. Kalau satu aja berarti udah masuk dalam diagnosis skizofrenia. Jadi kalau kalian temukan pertama kali ya, ada talk echo ya. Pemikirannya tuh bisa menggema ya, atau pikirannya disisipi ya, ada disisipin sesuatu atau ditanam chip atau apapun, atau pikirannya tuh bisa disiarkan ya.
ini pikirannya menggema ya, atau pikirannya tuh bisa menyiarkan, itu dok pikiran saya lagi di radio, lagi diomongin sama orang. Itu udah masuk ke dalam kriteria A. Jadi kalau ada ini, itu nggak usah jauh-jauh lagi. Oh ini skizofrenia pasiennya. Oh nggak ada, lari ke B. Ada nggak wahamnya tuh kayak waham dikendalin? Iya dok, saya kayak gitu lompat ke jurang karena ada yang kendalin saya kayak robot. Atau misalnya ada yang ngendalin saya. Atau waham dipengaruhi saya tuh dok dipengaruhin sama sesuatu yang saya nggak bisa gambarin. Nah gitu. Nah, misalnya ada pergerakan-pergerakan tubuh, anggota gerak atau pikiran perbuatan yang khusus gitu misalnya ada persepsi delusi ya misalnya kayak aduh dok kayak ada yang suruh saya lompat gitu nah itu udah masuk ke dalam waham yang kriteria B gitu. Nah ingat yang kriteria C ya gimana caranya tahu bahwa ini skizofrenia nih. Salah satunya ini suara halusinasi yang berkomentar, jadi halusinasi auditorik yang berkomentar secara terus-menerus terhadap perilaku ya. Jadi kalau kalian lihat khasnya orang skizofrenia sebelum ke yang lain ya, dia suara-suara bisikannya tuh banyak, dua tiga orang yang mendiskusikan tentang perilaku pasien, tentang perilaku. Jadi suara halusinasinya tuh jelas ya tentang perilaku pasien atau mendiskusikan perihal pasien di antara mereka sendiri. Ya, ini yang disebut tadi diskusiin ada dua tiga orang atau lebih dokter yang ceritain ke saya suaranya ribet banget, banyak banget, asik ngomenin perilaku saya, dibilang saya penjahat, saya ini, saya itu gitu. Atau jenis suara halusinasi lain yang berasal dari salah satu bagian tubuh, misalnya ini dokter di bagian dada saya ngomong terus dokter, atau di mata saya nih, atau di apa di pipi saya tuh kayak ada yang ngomong terus dokter. Ah, itu udah masuk ke dalam halusinasi gitu, yang berhubungan dengan panca indera. Paling khasnya adalah suara halusinasinya tuh commenting, halusinasi auditory commenting tentang perilaku pasien. Itu udah masuk ke dalam diagnosis skizofrenia. Atau waham-waham menetap lainnya yang budayanya dianggap nggak wajar, sama sekali mustahil, ya tentang keagamaan. Misalnya kita bilang dia tuh nabi ke-26 gitu, atau misalnya kita bilang dia tuh bisa naik ke langit ke-7 karena dia keturunan nabi gitu. Atau misalnya kayak siapa tuh yang bisa ngendalin cuaca, nah, itu dia udah masuk ke dalam waham. Ya, kecuali kalau di Bima atau di tempat dia percaya bahwa setiap orang bisa mengendalikan cuaca. Nah, itu bukan waham untuk identitas dia di situ. Tapi kalau dia misalnya di Jawa atau dimanapun yang nggak percaya dengan itu, dia juga orang Jawa, ya misalnya ya, ini dokter orang Jawa nih. Dalam hal ini kita nggak percaya bahwa ada manusia yang mengendalikan cuaca. Nah, itu masuk ke dalam waham gitu. Misalnya kalau di daerah tertentu yang percaya semua orang bisa mengendalikan cuaca, ya jangan kalian bilang waham, makanya tanya dulu asalnya dari mana, kenapa penting identitas itu harus diketahui gitu ya. Jadi kalau misalnya dia ngerasa ada berkomunikasi dengan alien juga, atau misalnya dia tuh eh, apa berasal dari dunia lain, nah itu udah masuk ke dalam waham-waham aneh gitu, waham bizar. Ini makanya kenapa disebut waham bizar, inilah dia waham-waham yang nggak mungkin ada gitu. Nah, itu yang disebut dengan eh, kriteria A sampai D. Ada aja salah satu, misalnya kriteria D, A, B, C nggak ada, atau yang ada B aja, A, C, D nggak ada, ah, itu udah masuk skizofrenia. Ingat aja, mudah banget ini kalau kalian hafal. Ya, terus dari E sampai H, itu ada dua dari E sampai H. Misalnya, kalian nggak temukan di sini. Tapi biasanya kalau udah ketemu ini nggak usah jauh-jauh lagi, nggak usah cari E sampai H lagi, udah pasti skizofrenia. Ya, paling ini aja, tinggal lihat ada nggak halusinasi yang menetap dalam setiap modalitas, halusinasinya terus-menerus, tapi belum terbentuk waham, masih over values, ide. Jadi masih ide ya. Artinya ketika kalian patahkan wahamnya, patah gitu. Nah, kalau wahamnya udah patah, berarti itu bagian dari ide. Nanti kalian kayak keyakinannya, oh iya, iya juga ya sih dok, tapi gitu ya. Misalnya terjadi setiap hari gitu ya, waham-waham yang mengambang, nggak jelas apa yang dia ngomong gitu.
atau ada arus pikirnya terputus atau kayak ada interpolasi ya yang nanti bicaranya tuh inkoheren, nggak relevan atau misalnya muncul kata-kata baru neologisme ya yang nggak jelas dia ngomongin apa itu udah masuk ke TAF. Terus kata tonik ya, kata tonik itu ada 12 nanti kalian baca lagi ya apa aja. Ada posturing, fleksibilitas area, salah satunya tuh kayak lilin gitu. Fleksibilitas area ini kayak lilin. Artinya gini, kalau kalian taruh tangannya ke belakang, dia akan kayak gitu terus sampai berjam-jam gitu. Nggak ada sakit, nggak ada ngerasa dan sebagainya. Nah, itu udah masuk dalam perilaku katatonik. Terus gejala-gejala negatif yang tadi 5A itu udah masuk ke dalam kriteria H. Jadi, kesimpulannya kalau ada gejala A sampai D, satu aja dari A sampai D itu udah masuk diagnosis skizofrenia. Jadi nggak usah lagi lari-lari kemana. Atau dari kalau nggak ada di AD, di E sampai H ada dua dari gejala E sampai H itu udah masuk dalam skizofrenia. Gitu ya. Udah paham ya sampai di sini. Jadi jangan bingung lagi nentuin seseorang tuh skizofrenia atau enggak. Ya. Nah, baru skizofrenia tuh kita fokuskan kemana dia masuknya gitu ya. Nah, sekarang kita fokus satu-satu. Mudah-mudahan cukup ya. Sebelum azan Isya kita stop ya. Nah, kapan seseorang kalau dia udah terdiagnosis dengan skizofrenia yang ini ya, kriteria ini, sekarang tentukan dia masuknya kemana? Paranoid kah, hebrophenic kah, katatonik? Kalau paranoid, ini paling sering dijumpai. Apa yang paling menonjol? Dia ada waham dan halusinasi yang menonjol, dokter. Nah, apa aja? Biasanya onsetnya itu memang usia lebih tua dibanding skizofrenia, hiperfrenik, dan katatonik. Bisa 35, 40, dan sebagainya. Tapi paranoid itu dia ada gejala paranoid namanya. Bukan waham paranoid ya, gejala paranoid. Bisa karena ada kebesaran, ada waham persekutorik, merasa kebesaran tuh waham kebesaran ya, exalted bird gitu ya. Ngeraku dia aulia, dia orang suci gitu-gitu ya. Terus persekutorik ini berkaitan dengan dizalimi, dicelakai, diracuni, dimata-matai FBI, di di apa? Pokoknya terkait dengan dia merasa dicelakai lah. Itu persekutorik atau rujukan. Ada dua, tiga orang atau lima orang itu dokter. Itu kayaknya lagi ngomongin saya tuh di arah sana tuh dokter. Nah itu tuh dok. Nah, di sudut sana tuh dok. Itu tuh televisi itu lagi ngomongin saya dok. Atau ada waham dikendalikan. Atau misalnya dipengaruhin. Nah, itu udah masuk ke dalam paranoid. Oh, skizofrenia udah masuk kriterianya. Tinggal cari, ada nggak gejala paranoidnya ini? Kebesaran, persekutuan, rujukan, kendaliin, pengaruhin. Terus, skizofrenia paranoid selain halusinasi auditoriknya yang tadi ada komentar ini ya. Nih ya, nih ya, halusinasi commenting ya, perilaku pasien. Ada khasnya tambahannya. Kalau dia paranoid, dia ada suara halusinasi commanding. Jadi selain commenting, menegakkan skizofrenia, tambahinnya. Kalau ada paranoid, berarti dok, halusinasinya tuh memang ada halusinasi commanding gitu, tambahannya. Atau humming, whistling, logging ya, ada yang ketawa-ketawa, atau ada yang berdenging di telinganya. Ya, itu udah masuk ke dalam skizofrenia paranoid. Atau ada halusinasi yang bilang, mati kau nanti, bunuh kau. Ah, misalnya kayak gitu. Nah, kalau ada ini, itu udah masuk ke kriteria paranoid. Tegakkan dulu skizofrenianya, tambahkan gejala-gejala ini ada apa enggak. Udah masuk ke dalam F20.0. Bacanya jangan F20, F20.0. Ya, terus kalau ada halusinasi visual, jarang. Jadi kalau kalian nanti bilang ada halusinasi visual, nggak ada. Jarang banget pada skizofrenia, terutama paranoid. Halusinasi visual paling khasnya ada di gangguan organik di F0. Makanya kalau ditanya nanti, biasanya visual tuh di mana? Paling khasnya di organik, dokter. Nah, itu udah 100 kalian langsung lulus. Ya. Terus terkait ebrefenik, biasanya onsetnya remaja sampai usia muda. Udah tegak skizofrenia yang tadi, lihat ada nggak kepribadian premorbidnya, ya. Jadi kalau menegakkan ebrefenik ini perlu waktu sebenarnya 2 sampai 3 bulan.
Jadi yang paling khasnya itu dia apa? Ada moodnya dangkal ya, nggak inappropriate, giggling, rasa puas diri, senyum sendiri, grimace, jadi ketawa-ketawa, keluhan-keluhan hipokondrik, bilang laba-laba di mulut dia, atau misalnya ada ular dia lagi jalan di jantung, ada belut atau apapun di dalam usus dia gitu. Nah, itu udah ngomongnya nggak jelas. Jadi kalau orang Heberfenik itu lebih ke afeknya nggak inappropriate, usianya muda, terus dia kalian lihat skizofrenia udah tegak, nah itu udah masuk Heberfenik. Nanti di soal-soal ujian UKM PPD ya itu. Nanti Kak, per bulan 11 nih kan kalian namanya nanti Ukomnas kan. Nah, jadi nanti kalian ini lagi. Terus gangguan katatonik itu ada skizofrenia katatonik. Itu gimana, Dok? Ya, dia lebih menonjol perilaku katatoniknya. Ada ini stupor atau diem aja, ada gelisah, ada berpose kayak gitu aja. Misalnya dia angkat tangan, tangannya gitu aja. Negativism masih melawan aja, atau rigiditas kaku, nggak mau bergerak, atau waxy flexibility ini yang kayak dokter bilang kayak lilin. Kita angkat tangannya gitu terus dia berjam-jam, nggak dia turunin. Nah, itu namanya waxy flexibility atau automatism. Ya, ngomongnya itu eh, kita bilang apa, dia jawab apa gitu. Atau misalnya ya, 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 ya gitu-gitu misalnya. Atau apapun lah. Terkait automatism. Nah, itu udah masuk perilaku katatonik. Tinggal tentukan ada nggak F2-nya. Yang ini, dah, katatonik. Ya. Tuh, mudahnya. Nah, kalau tak terinci, kalau kalian lihat diagnosa dari paranoid nggak ada dong. Heberfeningnya nggak, katatoniknya nggak. Ya udah, berarti skizofrenia tak terinci. Karena kenapa? Memenuhi kriteria skizofrenia tapi tidak memenuhi kriteria paranoid, heberfrenik, katatonik, residual, depresi pasca skizofrenia semuanya. Terus ada depresi pasca skizofrenia. Ini kalau pernah menderita skizofrenia selama 12 bulan terakhir. Tapi gejala skizofrenianya kurang menonjol. Yang menonjol apa? Gejala depresif menonjol. Jadi kalau kalian nggak asal-asal diagnosa orang depresi, lihat dulu dia ada nggak skizofrenia sebelumnya. Udah ada setahun, terus ada gejala-gejala menonjol dari depresi, ya ada. Mungkin depresi pasca skizofrenia. Nah, kemudian ada yang disebut dengan residual, yang kalau kalian baca tadi ya dokter kasih nampak garis-garis grafik tadi itu. Kalau residual itu berarti stadium kronik, jadi terkait dengan skizofrenia. Jadi apa yang paling menonjol dia gejala negatif. Ya, minimal salah satu episode psikotik yang jelas dan memenuhi kriteria skizofrenia, ya, itu udah masuk ke dalam residual. Jadi kita lihat aja gejalanya udah melampaui kurun 1 tahun, ya. Tapi waham dan gejala positifnya tuh negatif gitu, minimal ya. Terus juga nggak ada masalah di organiknya. Itu udah masuk ke dalam residual. Makanya nanti tanyain, ini kok gejala negatif semua ya? Coba tanya, ada nggak riwayat pengguna apa pengobatan skizofrenia yang udah lama? Ya kalau dia kambuh lagi, mungkin ini masuk ke dalam residual. Tapi kalau misalnya nanti kalian lihat dia menonjol semuanya gejalanya, pernah skizofrenia, nggak pernah minum obat, terus ini menonjol, ya boleh. Mungkin ini adalah paranoid gitu ya. Tapi kalau nggak ada, waham halusinasinya nggak jelas dan sebagainya, gejala negatif yang muncul, ya itu residual. Terus simplex, simplex ini PGOT, PGOT atau misalnya gelandangan-gelandangan yang kalian lihat itu, ini ada ditanya ke waktu dokter tahun 2012 dulu UKM PPD ya. Kalian 2012 di mana sih? Lagi SD ya? Nah, 2012 dokter UKM PPD dulu, itu perkembangannya tuh gejala negatif muncul khas dia nggak ada sama sekali gejala positif, makanya perlahan perilakunya kayak anhedon, malas, asosial, nggak empati, pakai lihatlah orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan itu, itu udah masuk ke dalam skizofrenia simplex ya. Ini 2012 dokter ditanya nih di dalam UKM PPD, skizofrenia simplex itu PGOT bagian dari apa gitu, jawabannya skizofrenia simplex. Kalian masih SD ya kali ini ya, dokter UKM PPD ya. Oke, nah ini kalau berdasarkan DSM-5 nanti bisa dibaca ya. Kalau DSM-5 sebenarnya lebih mudah Mbak Mas. Nentuin skizofrenia, nggak kayak tadi kriteria A sampai D, satu dari A sampai D, atau dua dari E sampai H. Kalau dari skizofrenia berdasarkan DSM-5 memang mudah, dia tentuin aja. Kalau ada salah satu aja waham atau halusinasi atau delusional speech, itu udah masuk dalam skizofrenia. Tinggal lihat aja
GAF-nya atau misalnya gangguan fungsinya, psikotiknya tadi ya, berhubungan dengan kendaya pada fungsi sehari-hari ya. Ini misalnya pekerjaan, hubungan interpersonal, perawatan diri. Nah, itu udah masuk ke dalam skizofrenia. Gangguan menetap minimal 6 bulan ya. Nah, itu tidak ada gangguan skizoafektif, bukan karena zat. Nah, bukan karena gangguan autis. Kalaupun ada autis, harus ada waham dan halusinasi yang menonjol minimal 1 bulan. Nah, kalau kalian juga lihat nanti dalam PPDGJ ada skizotipal. Kalau kalian lihat aja ada orang-orang yang nyentrik, ngubah mukanya jadi kucing, jadi setan, penyembah satanik dan sebagainya. Itu udah masuk ke dalam gangguan skizotipal. Ya, ini dianggap memang spektrum genetik skizofrenia. Nanti kalau kalian lihat ada curiga-curiga sama orang bahwa dia ngerasa bahwa dia tuh sebenarnya binatang, makanya dia ngerubah dirinya jadi nyentrik, penampilan aneh dan sebagainya, itu udah malu masuk dalam skizotipal. Ya, terus ada kalau kalian nanti ketemu F20.0 misalnya paranoid, kalian boleh DD-kan pasien dengan ini F22 gangguan waham menetap misalnya. Ya, gangguan waham menetap ini masuk ke dalam blok skizofrenia juga, tapi ini catat ya, bedainnya gangguan waham menetap sama gangguan skizofrenia itu apa, Dok? Satu, halusinasinya nggak menonjol pada gangguan waham menetap. Terus yang kedua, wahamnya itu satu-satu ciri khasnya mencolok minimal 3 bulan kalau pada gangguan waham menetap. Ya, jadi dia wahamnya tuh kalau misalnya dia waham merasa diracuni istrinya, udah itu aja selama 3 bulan. Atau misalnya dia waham kebesaran, ngerasa dia nabi gitu, ya udah itu aja. Ya, itu gangguan waham menetap. Nah, yang kedua, gangguan waham menetap ini dia halusinasinya itu nggak kayak halusinasi skizofrenia paranoid dan yang lain-lain. Jadi dia halusinasinya tuh nggak menetap. Kalaupun ada, nggak munculnya nggak menetap. Ya sekali dua kali ada dok, terus nggak pernah lagi. Itu. Yang ketiga, gangguan waham menetap itu bedanya dengan skizofrenia, dia fungsi sosialnya bagus. Artinya GAF-nya itu nggak terlalu jelek kayak skizofrenia. Nah, gitu. Jadi makanya kalau gangguan waham ini, kalau boleh kalian dedikan F20 misalnya di kosong dengan F22 ya. Terus gangguan psikotik akut dan sementara. Ini hubungannya gejala gejala skizofrenia muncul dok, tapi belum 1 bulan. Artinya 2 minggu atau kurang atau di bawah 1 bulan ditambah dengan gejala skizofrenia itu namanya gangguan psikotik akut dan sementara. Bloknya F23. Tapi kalau misalnya udah lebih dari 1 bulan itu onsetnya skizofrenia. Makanya kalau kurang dari 1 bulan ada gejala-gejala skizofrenia disebut gangguan psikotik akut dan sementara. Nah, nanti kalian baca lagi dokter share ya. Nah, yang terakhir adalah gangguan waham terinduksi. Folie ya. Nanti kalian nonton nih, enak nih filmnya House of Secret. Jadi kriteria diagnosisnya gangguan waham induksi ini ada dua atau orang atau lebih mengalami waham yang sama, memiliki hubungan dekat kekerabatan, misalnya tinggal satu kos atau apa ya. Terutama keluarga dekat ini filmnya nih ngeri banget nih ya. Jadi satu orang masuk sumur semua ikut gitu, merasa bahwa waham terinduksi. Atau misalnya kayak kita sekarang di sini yang fanatik agama, ngerasa dia aulia, nabi satu, RT itu percaya bahwa ini ya, itu bisa juga disebut dengan waham terinduksi gitu ya. Hmm. Itu udah masuk waham induksi. Itu jangan lupa nanti boleh nonton nih House of Secret. Kalian nonton kan? Nah, kalian seneng kan nonton-nonton Netflix daripada belajar kan? Atau nonton Korea sekali-sekali nonton ini. Nah, ya. Terus yang terakhir skizoafektif. Skizoafektif itu apa dok? Gejala skizofrenia A sampai D atau 2 dari E sampai H ditambah dengan adanya gangguan afektif. Kalau manik itu ada 7, 4 dari 7 gejala manik. Nanti belajar lagi di manik itu apa aja gejalanya, memenuhi kriteria skizofren. Dalam waktu yang bersamaan muncul ini. Atau tipe depresif 2 minggu berturut-turut ada gangguan depresif terus ditambah dengan adanya gejala A sampai D atau 2 dari E sampai H. Atau misalnya bisa tipe campuran. Ya, nah ini kalian baca nanti
Nah, ini ada fase akut, nanti besok ini kita bahas di APG 2, di tentang antipsikotik ya. Oke, sampai di situ aja materi kita hari ini. Udah azan juga, nanti kita diskusi aja ya dari ketemu langsung atau ini ya. Atau misalkan nanti boleh chat saya kalau bingung. Nanti dari mbaknya boleh tentukan kapan lagi bimbingan. Kalau bisa dalam minggu ini selesai semua ya. 4 kali pertemuan. Kayak rekan-rekan atau senior-senior kalian yang udah lewat selama 8 bulan ini sama saya terus. Ya. Terus juga nanti dalam bimbingan jangan kata kalau waktu ujian ya itu sering tuh staf bilang ke saya itu kata dokter Halim, harusnya kalian baca berdasarkan PPDGJ kriteria skizofrenia ini jangan kata dokter Halim dok kriteria skizofrenia itu satu gejala dari A sampai D itu masuk skizofrenia, jangan kata orang atau kata si Dinta atau katanya Muhammad Iqbal misalnya, jangan gitu ya. Jadi kalian betul-betul belajar. Nanti kita bahas lagi APG 2, ditunggu waktunya kalau bisa dalam minggu ini selesai ya. Karena dokter juga ada kegiatan-kegiatan yang lain. Takutnya kalau kalian tunda-tunda juga nanti nggak sempet. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon lebih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Besok boleh bertanya lagi. Kalau ada yang ini boleh chat, boleh ketemu langsung nanti bisa kita diskusiin ya. Karena udah Isya, mohon izin. Dokter akhiri ya. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam dokter, warahmatullahi matur nuwun wabarakatuh. Matur dokter. nuwun, dokter. Sama semua, ya.